Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Ilmu Pancasila, dapat kita lihat di dalam pemberitaan berbagai media massa maupun berbagai media sosial kasus di mana sekelompok oknum anggota TNI mendatangi Polrestabes Medan terkait dengan penanganan kasus hukum inisial ARH. Diketahui bahwa tersangka atau kita sebut diduga pelaku tindak pidana ARH ini mempunyai saudara Mayor DH. Ini merupakan salah satu mempunyai pangkat mayor, mempunyai kekuasaan dan kewenangan di sana. Nah, itu bersama-sama Mayor DH ini bersama-sama dengan oknum anggota TNI lainnya mendatangi Polrestabes untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap ARH, saudaranya tersebut, terkait dengan tindak pidana, kalau tidak salah, pemalsuan tanda tangan terhadap sertifikat tanah di sana. Nah, kemudian terjadi cekcok antara anggota polisi maupun dengan anggota TNI. Karena menurut anggota TNI ada semacam diskriminasi penahanan. Di sini kan terlapornya dua ini, yang satu ARH, yang satu lagi saya tidak tahu inisialnya apa. Nah, yang satu tidak ditahan, tetapi yang ARH ini ditahan. Nah, menurut kepolisian, menurut anggota polisi, itu karena ARH ini banyak yang melaporkan, ada 3 laporan terhadap ARH, sehingga menurut polisi ini ditahan dan tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan. Nah, apabila kita merujuk pada Pasal 21 KUHP, di sana mengatur tentang hak subjektif penyidik polisi untuk melakukan penahanan. Nah, alasan objektifnya adalah yaitu tindak pidana yang diancam 5 tahun atau lebih. Yang kedua, alasan subjektifnya adalah ketika seorang diduga melakukan tindak pidana itu hendak menghilangkan barang bukti, melakukan lagi tindak pidana atau melarikan diri, itu dapat ditahan menurut alasan subjektif penyidik. Jadi dasarnya jelas. Di sana penyidik berdasarkan pasal 21 KUHP itu berhak melakukan penahanan. Dan alasan ditangguhkan atau tidaknya penahanan itu juga kewenangan dari kepolisian. Nah, yang kita sayangkan sekarang, Mayor DH beserta oknum anggota TNI lainnya membawa nama institusi TNI mendatangi Polrestabes Medan. Di sini jelas seolah-olah terjadi suatu intervensi hukum dari TNI kepada kepolisian. Ini tidak boleh, ini negara hukum. Kita ada aturan mainnya. Negara hukum itu berarti apa? Negara atau pemerintahan semua itu diatur oleh hukum. Jangan kemudian ada intervensi-intervensi yang seperti ini. Ini berarti menyalahi prinsip-prinsip negara hukum. Nah, kita sangat sayangkan mengapa di sini membawa nama-nama institusi TNI. Seharusnya kalau memang mereka keberatan, tidak usah memakai seragam-seragam TNI seperti itu. Ini malah menjadi sorotan publik. TNI lagi yang disalahkan, padahal bukan begitu. Mereka itu mewakili atas dasar kepentingan pribadi mereka, bukan atas dasar kepentingan TNI. Nah, ini sering terjadi kadang-kadang. Banyak lagi orang yang melakukan menyamar jadi anggota TNI gadungan. Nah, ini kan semacam ini harus kita luruskan, bahwa jangan ada kepentingan-kepentingan subjektif itu kemudian mengintervensi penegakan hukum. Ini menjadi rancu dan ini menjadi sorotan publik yang serius terhadap nama baik suatu institusi negara. Nah, jadi sahabat Ilmu Pancasila, apabila ada kasus-kasus hukum yang seperti itu, mari kita hormati dahulu. Mari kita ikuti aturan mainnya sampai kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru kita dapat menilai apakah ini benar atau salah. Nah, jadi intervensi penegakan hukum itu tidak diperbolehkan terhadap institusi-institusi yang
sebenarnya mempunyai kewenangannya sendiri-sendiri. Jadi ini ya yang kami jadi sorotan dan catatan, betapa kita harus membenahi atau merasa peduli atau tahu diri sampai di mana batas kewenangan yang saya miliki, sampai di mana jabatan saya ini dapat mempunyai kewenangan tertentu. Jangan sampai melampaui kewenangan-kewenangan itu. Sekali lagi, ini negara hukum. Mari kita hormati bersama agar kita hidup aman dan tentram di rumah Indonesia. Nah, itu sahabat Rumah Pancasila yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dapat berbenah untuk penegakan hukum yang lebih baik. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.